Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 3 Zulhijjah, hari Jumat yang mulia, kita berada di hari-hari yang paling agung di antara hari-hari di sepanjang tahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari yang sangat suci dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hari-hari sepanjang setahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita tiba nantinya pada hari ke-10 Zulhijjah, di mana di hari itu semua kaum muslimin merayakan ubudiyah, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat Idul Adha dan setelahnya menyembelih hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu, dan begitu pula menyembelihlah kamu untuk Tuhanmu. Sebagaimana salat yang kita tujukan hanya untuk Allah, ikhlas semata-mata karenanya, maka sembelihan pula ma'asyiral muslimin hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin betapa agungnya amalan menyembelih, seperti agungnya amalan salat yang kita tunaikan 5 kali sehari semalam. Karena kita berada di hari-hari yang sangat agung dan sangat mulia ini, dari 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah, maka kita harus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai hawa nafsu menyebabkan kita tergelincir melecehkan kesucian hari-hari ini dengan melakukan dosa dan pelanggaran. Karena kita berada di hari-hari agung dan mulia, semenjak masuknya 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah nantinya, maka kita harus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai ada setan atau jin yang berhasil merayu dan menggoda kita, sehingga kita pun terjebak melecehkan, menodai kesucian hari-hari ini dengan dosa dan pelanggaran. Lantas apa yang kita harus lakukan ma'asyiral muslimin? Lakukanlah semua amalan-amalan kebajikan. Sesederhana apapun, seringan apapun amalan itu dalam pandangan kita, lakukan ia, sebab pahalanya jika dilakukan pada salah satu di antara hari-hari yang 10 ini, pahalanya lebih besar daripada berjihad fi sabilillah. Ini artinya hari-hari yang sedang kita lewati ini bukan hari biasa-biasa. Maka jangan disikapi dengan biasa-biasa. Sebagaimana banyak orang yang tidak memahami kedudukan hari ini di sisi Allah, memandang dan menyikapinya biasa-biasa saja. Tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk memanfaatkan hari-hari ini dengan melakukan amalan-amalan. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi umatnya memanfaatkan hari-hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah
min hadhil ashri. Tidak ada hari-hari di mana amalan-amalan soleh itu sangat dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga oleh amalan jihad fisabilillah? Maksudnya, apakah amalan jihad fisabilillah di luar 10 hari ini tidak bisa mengungguli pahala amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak bisa menyaingi pahala amalan yang kita lakukan di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika bisyai, kecuali seseorang yang keluar fisabilillah dengan dirinya dan hartanya lalu tidak kembali lagi, yaitu sudah mati syahid. Hanya amalan mati syahid yang mampu mengungguli amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sesederhana apapun amalan itu, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amalan-amalan itu sangat dicintai oleh Allah dilakukan melebihi hari yang 10 ini. Faksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Oleh karena itu perbanyaklah oleh kalian di hari-hari tersebut untuk melakukan tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu Akbar, tahmid, ucapan alhamdulillah. Maka marilah kita memotivasi diri dan keluarga kita di hari-hari ini. Kita di rumah, di teras, di taman, ke warung, pulang dari warung, atau kemana saja kita jogging, kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitulah para sahabat memanfaatkan momen emas ini sebaik-baiknya untuk melakukan dan memperbanyak amalan-amalan yang sederhana dan ringan untuk meraih pahala berlipat ganda di sisi Allah sebagai bekal utama mereka pindah ke alam berikutnya. Di sana kita tidak butuh sarapan dan makan siang. Sebab jika amalan-amalan kita di dunia istimewa, maka sarapan, makan siang dan makan malam kita itu disajikan dari sajian-sajian surga. Kita tidak perlu masak dan membelinya. Beda kalau di dunia, ma'asyiral muslimin, sebaik apapun solat Anda mesti memasak atau dimasakkan makanan. Anda harus beli sarapan. Maka selain solat, kita juga bekerja untuk mencari nafkah, membeli sarapan, makan siang dan makan malam untuk diri dan keluarga kita.
Adapun di alam berikutnya di mana usia kita jauh lebih lama dan lebih panjang daripada usia hidup kita di dunia, kita tidak perlu bekerja capek-capek dan lelah. Karena memang sudah ditutup pendaftaran untuk bekerja di alam sana. Kita hanya istirahat menanti. Dalam peristirahatan panjang itu hanya ada dua keadaan manusia. Menikmati hasil jerih payahnya semasa hidup di dunia lewat amalan-amalan, ibadah-ibadah dan kebajikan-kebajikan, maka dia akan memiliki istana-istana mewah, taman-taman yang indah, aksesoris-aksesoris yang memukau, makanan dan minuman yang lezat. Atau keadaan kedua, seseorang hanya melewati hari-hari panjang itu dalam penderitaan, dalam kecemasan dan ketakutan yang tiada jeda, disebabkan dahulu semasa hidup di dunia dia memandang enteng amal-amal ibadah dan amal-amal kebajikan. Melangkahkan kaki ke masjid, manalah dia mau, ma'asyiral muslimin. Tidak di waktu duhur, apalagi waktu subuh. Sebab langkah-langkah dan lari-lari kecil jogging jauh lebih istimewa dalam pandangannya semasa hidup di dunia. Maka sepatu jogging yang harganya jutaan itu menjadi murah baginya. Dia siapkan untuk joggingnya. Sepeda yang puluhan juta itu, ma'asyiral muslimin, menjadi ringan bagi kantongnya. Tapi subhanallah, 10.000 untuk celengan masjid, wah, itu terlalu mahal. Itu terlalu berat bagi dia. Jangan setiap hari, setiap pekan sekalipun itu berat 10.000, ma'asyiral muslimin. Mengapa? Karena yang 10.000 itu dia belum bisa rasakan manfaatnya ketika di dunia. Pengeluarannya karena tidak berbalas manfaat yang instan dianggap kerugian. Tapi kalau sepatu jogging yang jutaan langsung bisa dirasakan, lembut dipakai, ringan melangkah dan berlari, dan bisa dibanggakan pada sekeliling orang yang menyaksikan dan melihatnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu waspada dan berhati-hatilah di 10 hari singkat yang mulia ini. Jangan sampai lena lalu lewatlah hari-hari mulia ini tanpa sedikit pun kita manfaatkan untuk meningkatkan tabungan pahala kita demi kesejahteraan kita di alam berikutnya yang lebih lama dan lebih panjang. Sebagaimana dalam kehidupan dunia ini kita butuh rumah, di alam barzakh kita juga butuh rumah. Kebutuhan itu sama, ma'asyiral muslimin. Apalagi nanti di alam akhirat yang tanpa batas hari-hari dan tahun-tahunnya abadi selamanya. Di sana bukan lagi rumah, di sana istana-istana megah. Labinatun min zahab wa labinatun min fiddatin wa hasba'uha lu'lu'u wal marjan, kata Rasulullah. Istana-istana di surga itu yang disediakan untuk orang-orang yang telah memanfaatkan masa hidupnya di dunia dengan baik, melakukan amalan-amalan terbaik, kata Rasulullah, batu batanya terdiri dari emas murni atau perak murni. Sekaya-kayanya manusia di dunia ini, tidak ada yang membangun istananya dengan susunan batu bata emas murni. Belum ada, ma'asyiral muslimin. Pun kalau ada, itu hanya lapisan kecil tipis. Seperti Sultan Brunei, itu hanya lapisan-lapisan emas. Tapi di surga kita akan memiliki istana
dengan batu bata emas murni, perak murni, hasbauha, kerikil-kerikilnya, al-lu'lu' wal marjan, permata-permata istimewa, lu'lu' dan marjan. Yang untuk sebutirnya di dunia ini mahalnya minta ampun ma'asyiral muslimin. Seseorang yang menggunakan batu itu sebiji di jari manisnya, itu bangganya sampai 7 turunan ma'asyiral muslimin. Itu baru sebutir kecil. Sementara yang Allah sediakan untuk istana-istana kaum muslimin di surga, semua kerikil-kerikil yang menghiasi istana itu di dalam dan di luarnya tercipta dari batu-batu mulia tersebut. Tapi ma'asyiral muslimin, harganya tidak dibeli dengan nominal rupiah, dolar dan real, tetapi dengan amalan-amalan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, utamanya jika dilakukan pada hari-hari yang mulia seperti hari ini. Semoga ma'asyiral muslimin, kita tidak terlena dengan kehidupan dunia kita sehingga menganggap hari-hari ini hari-hari yang sangat biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang termotivasi dengan hadis-hadis Rasulullah tadi, sehingga di hari ketiga ini kita akan memanfaatkannya semaksimal mungkin, utamanya yang sudah separuh usia hidup di dunia. 50 tahun sudah hidup di dunia. Artinya maksimal jatah hidupnya tinggal 20 tahun lagi hidup kalau dia sehat. Amaru ummati baina sittina wa sab'in. Hidup umatku di dunia ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Tahun depan boleh jadi ada di antara kita yang sudah tidak ketemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mungkin, wallahu alam. Maka mumpung di tahun ini Anda ketemu dengan hari mulia dan agung tersebut, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum pindah alam lalu di sana menyesal. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka di alam sana yang dahulu menyepelekan kesempatan-kesempatan baik itu berteriak histeris, memelas, mengemis kepada Allah. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari tempat ini. Mau kemana? Mau kembali ke dunia. Bikin apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Berikan kami satu kesempatan untuk melakukan satu amal soleh. Satu. Bukan dua, bukan tiga. Mengapa satu? Karena dia sudah saksikan betapa berlipat gandanya pahala dari satu amalan. Cukup untuk membahagiakan seseorang selamanya. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Tapi dasar dia terlalu terlena dengan hawa nafsunya semasa hidup di dunia, karena masih muda, ternyata dia meninggal di usia 25 tahun, gak sempat nikah pula. Usia emas 25 tahun itu disia-siakan. Anak-anak muda seperti ini banyak jumlahnya di akhir zaman. Masjid menjadi tempat yang menakutkan, mencemaskan dan mengkhawatirkan. Jangankan masuk ke dalamnya, di emperannya dia segan. Tapi kafe ma'asyiral muslimin, sejelek apapun bangunan kafe dan sesempit apapun ruangan di dalamnya, dia berani bersesak-sesak di dalam. Padahal ada masjid yang ruangannya luas, karpetnya lembut, udaranya dingin, subhanallah, catnya baru. Gak mau dia masuk ke dalam. Padahal dia tidak perlu merogoh kocek untuk membayar sesuatu
agar bisa duduk di dalam. Beda dengan kafe, seburuk apapun bangunannya, Anda harus beli kopinya. Orang-orang yang seperti ini menyikapi kehidupannya, jangan-jangan dia juga nanti yang akan berteriak, "Ya Allah, kembalikan ke dunia agar aku bisa mengamalkan satu amalan yang dulu aku tidak mengamalkannya." Lalu jawabannya apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fiha ma tadzakkar. Belum cukupkah usia panjang telah kami berikan kepadamu, di mana di rentang usia panjang itu 60 tahun seseorang bisa berpikir dan merenung akan kemana penghujung kehidupan ini berakhir dan apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi kamu tidak pernah menggunakan akal untuk berpikir akan kemana kehidupan ini berakhir dan bagaimana keadaan Anda setelahnya. Waja'akumun nadhir, terlebih pula telah datang peringatan kepadamu bahwa masa hidup akan segera berakhir. Apa peringatan itu? Para ulama mengatakan peringatan yang dikirim kepada setiap manusia, memberitahukan kepadanya bahwa masa hidupnya sudah tinggal sedikit, adalah uban. Ma min syaibatin illa qalat li ukhtiha ista'iddi faqad danal maut. Tidak ada selembar uban kecuali dia akan berkata, sungguh masa kematian sudah sangat dekat, maka bersiap-siaplah untuknya. Kita tidak mempersiapkannya dengan uang, tapi kita mempersiapkannya dengan amalan-amalan terbaik yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup khutbah kedua ini dengan selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka izinkan kami memperingatkan kepada saudara-saudara kami yang telah berniat berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah mendatang. Khusus bagi mereka yang sudah memasang niat, apalagi yang sudah bayar DP kurban. Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamussanna min sya'rihi wa basharihi syai'a wa fi riwayatin wa dhfarihi syai'a." Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang sudah berniat untuk berkurban, maka janganlah sama sekali ia memotong atau mencukur rambutnya, mencabut bulu-bulu di tubuhnya, atau memotong kuku-kuku jari-jari tangan atau kakinya. Waspadaki semuanya. Kalau suami yang berniat dan atas nama pada kurban itu, maka cuman suami saja yang tidak boleh melakukan hal tersebut. Istri dan sejumlah anaknya silahkan. Kalau istri, maka istri saja, suami dan anak-anak yang lain, putra-putrinya, silahkan. Kalau salah satu di antara anak, maka anak itu saja. Adapun ayah dan ibunya serta saudara-saudarinya, silahkan. Intinya, yang mengatasnamakan kurban itulah yang tidak boleh melakukan cukur, cabut bulu, dan potong kuku. Ini adalah peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan ini di hari-hari tersebut sampai tanggal 10 sampai kita menyembeli dapat kita patuhi sehingga pahala kita pada kurban itu semakin berlipat ganda. Demikian ma'asyiral muslimin, marilah kita sempurnakan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا من اليهود الغاصبين والكفرة المعتدين ومن عاونهم من المنافقين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.